Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, yang memberikan nafas kehidupan bagi kami, memberikan hari baru bagi kami, hingga pada saat ini kami ingin mengawali aktivitas kami bersama dengan Engkau, agar kami penuh sukacita menjalani hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini Senin, tanggal 17 April 2023, tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada saat ini itu adalah surat dari seorang rasul yang besar yang bernama Paulus. Dia mengirimkan surat ini kepada anak yang dikasihinya di dalam iman yang bernama Timotius. Timotius pada saat itu melayani di wilayah Efesus, di mana wilayah Efesus itu penuh dengan pengaruh-pengaruh Yahudi. Apabila pengaruh-pengaruh Yahudi yang positif yang ada di situ dijalani oleh orang-orang Kristen yang tinggal di Efesus, mungkin tidak akan menjadi masalah bagi Paulus. Namun realitanya yang dihadapi oleh Timotius adalah bahwa banyak orang-orang Yahudi yang sudah merantau ke daerah Efesus itu berperilaku tidak seturut dengan kehendak Tuhan, atau justru mereka mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi perilaku mereka itu justru menjauh dari firman Tuhan. Contohnya, mereka saling menasehati satu dengan yang lain, dan mereka sangat rajin menasehati. Tetapi muatan dari nasihat mereka itu bukan untuk membangun, mengkonstruksi mental spiritual dari orang-orang yang dinasehatinya, tapi kebanyakan mereka justru membuli orang-orang tersebut dengan alasan menasehati. Misalnya juga mereka sangat menekankan tentang Taurat. Kita ketahui tradisi orang Yahudi tentang melakukan Taurat itu luar biasa ketatnya. Ada 613 Taurat yang menurut mereka itu wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Untuk itulah Paulus mengingatkan Timotius agar dalam mengajari orang-orang Efesus pada saat itu, dia memberikan pengajaran yang benar, bahwa kita boleh menasihati orang, bahwa kita boleh untuk memberikan peringatan-peringatan dalam hukum Taurat, tapi yang utama bukan hukum Tauratnya, tetapi yang utama adalah kasih. Itu yang dikatakan tadi, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang nurani, yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Maka apabila mereka ingin menasihati, nasihatilah dengan niat yang betul-betul murni, supaya orang yang bersangkutan itu tidak dipermalukan, supaya orang yang bersangkutan itu justru tidak merasa sangat bersalah sekali, sehingga sangat ketakutan melihat dunia ini. Tapi lebih baik untuk menasihati seseorang itu, lakukanlah dengan penuh kasih dan tuntunan dari Allah dengan menggunakan hati yang ikhlas. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, kita juga mungkin pernah menasihati orang-orang di sekitar kita, menasihati keluarga kita. Kita boleh saja menasihati mereka, tapi jangan mengintimidasi mereka. Kita lakukan nasihat itu, berikan nasihat itu, tujuannya supaya orang tersebut meninggalkan kelakuannya yang buruk itu dan menjadi karakter yang lebih baik lagi, supaya dia boleh bersama-sama dengan kita bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi, bukan menjadi jerah untuk berjumpa dengan kita, tapi mereka boleh merasakan kalaupun kita menasihati dia semata-mata karena kasih kita kepada orang tersebut. Jangan biarkan ada kejahatan di tengah-tengah kita, tapi nasihatilah orang yang melakukan kejahatan itu dengan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus menguatkan kita untuk bisa melakukan firman-Nya yang telah kita dengarkan pada hari ini. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan apabila Kau berikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sedang diingatkan agar kami manakala melihat orang-orang di sekitar kami ada yang tidak berperilaku seturut dengan kehendak-Mu, kami berniat menasihatinya, dan kami juga harus menasihati dalam cinta kasih yang daripada-Mu, supaya dia tidak merasa terintimidasi, tetapi dia boleh berubah dari perilakunya yang buruk, memperoleh perilaku yang lebih baik lagi hari lepas hari, dan kami boleh bertumbuh sesuai dengan iman yang boleh semakin hari semakin baik di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti terlebih melakukan firman-Mu. Amin.